Banyak problem dalam kehidupan rumah tangga, atasi dengan musyawarah. Saudara, sedih kita, prihatin kejadian akhir-akhir ini. Kita lihat suami yang bunuh istri, suami yang borok istri, bahkan sekarang ada istri yang bakar suami. Sudah gila ini zaman, saudara. Apa nggak bisa menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih? Yuk musyawarah sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya di sini saya mau ingatkan nih semua nih, bapak-bapak nih semua, dan anak-anak muda yang akan nanti berumah tangga. Saudara, jangan pernah saudara melakukan kekerasan dan kekasaran terhadap istri-istri kita. Haram. Gak boleh istri ditendang, diinjak, saudara, dipukuli habis-habisan. Ada yang disiram air panas, ada yang disiram air keras, biadab. Nggak boleh, saudara. Makanya pada saat kita akad nikah dengan wali, orang tua si perempuan atau walinya, saudara, dikatakan oleh wali, aku kawinkan engkau dengan anak saya atau perempuan yang saya menjadi perwaliannya dengan apa yang Allah perintahkan. Min imsakin bima'ruf, kau pegang ini anakku, kau jadikan istri dan layani dia dengan baik, atau tasrihin bi ihsan, atau kalau suatu saat sudah tidak cocok, kembalikan dengan cara yang baik juga. Nah, baiklah ya ikhwan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang teramat penting buat kita semua. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan bahwa besok malam kita sudah masuk tanggal 1 Rajab. Insya Allah bulan Rajab bulan mulia, bulan yang kita dianjurkan untuk banyak berbuat baik di dalamnya. Insya begitu juga bulan Sya'ban ya ikhwan, apalagi bulan Ramadan. Artinya kita sudah masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dulu banyak para ulama salaf kita mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi. Mereka mulai tanggal 1 puasa, Rajab puasa sebulan penuh, Sya'ban puasa sebulan penuh, kemudian disambung lagi Ramadan puasa sebulan penuh, 3 bulan. Begitu selesai Idul Fitri nyambung lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi memang Nabi mengatakan sumu tasihhu, kata Nabi, puasalah kamu, niscaya pasti kamu akan sehat. Tentunya kita puasa mencari ridha Allah, itu yang pertama, agar kita mendapatkan ganjarannya, agar dosa kita diampuni. Tapi pada saat yang sama Allah juga akan memberikan kita nilai kesehatan. Jadi kalau di sini ada orang-orang yang punya penyakit nggak baik-baik, punya penyakit nggak sembuh-sembuh, udah pulang pergi ke rumah sakit, pulang pergi ke dokter, kenapa kita nggak coba dengan terapi puasa ya ikhwan? Coba dengan terapi puasa, puasa sunnah Senin Kemis atau puasa sunnah Daud, saudara, sehari puasa sehari enggak, atau besok kita mulai dari tanggal 1 nanti, saudara, kita puasa bulan Rajabnya, puasa bulan Sya'bannya, puasa bulan Ramadannya. Insya Allah dengan berkah dari Allah, penyakit apapun yang kita derita Allah akan sembuhkan lantaran berkah daripada puasa, insya Allah. Jadi jangan lupa, insya Allah besok malam kita sudah mulai masuk tanggal 1 Rajab, lusanya kita sudah mulai bisa puasa sunnah, insya Allah. Baik, selanjutnya ya ikhwan, saya ingin mengingatkan diri saya maupun semua masyarakat di sini, jangan lupa kalau kita berjuang untuk Islam, mencari ridha Allah, maka berusahalah berjuang dengan kebersamaan. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah menyatakan wal takum minkum ummah, hendaknya harus ada segolongan umat dari kamu. Jadi Allah nggak mengatakan kamu sendiri-sendiri, tapi harus ada segolongan umat. Kalau sudah dikatakan ummatun, jumlahnya banyak, bekerja sama, bahu membahu, berbagi tugas, gotong royong, saudara. Itu yang Allah perintahkan kalau kita ingin berjuang, berdakwah, saudara. Ada kebersamaan dong.
amar ma'ruf nahi munkar, harus ada kebersamaan. Jihad di jalan Allah juga wajib ada kebersamaan, saudara. Nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, di dalam kebersamaan itu diwajibkan atas kita untuk bermusyawarah. Para ulama kumpul, saudara, membicarakan soal strategi dakwah, program dakwah, musyawarah, saling menasehati, saling memperingatkan, saling sharing informasi, saudara, saling berbagi pengalaman, saudara. Untuk apa semua itu? Agar kita mendapatkan program yang terbaik, putusan yang terbaik, karena kita melakukannya lewat musyawarah. Makanya Allah ingatkan dalam surat Asy-Syura, nama suratnya aja Asy-Syura. Saking pentingnya musyawarah, saudara, Allah namakan ini surat-surat Asy-Syura, surat musyawarah. Buka Al-Quran surat ke-42, itu namanya surat Asy-Syura. Nah, di dalam surat Asy-Syura ayat 38 Allah kasih tahu bagaimana sih identitas orang yang beriman, bagaimana sih identitas orang Islam. Allah nyatakan identitas kita semua adalah wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka orang yang beriman ditetapkan, diputuskan syura bainahum melalui musyawarah di antara mereka. Subhanallah. Makanya musyawarah itu identitas orang yang beriman. Jangan ngaku beriman kalau nggak mau musyawarah. Jangan ngaku mukmin kalau nggak mau memutuskan lewat musyawarah. Jadi musyawarah itu, saudara, identitas orang yang beriman. Perintah Allah dan Rasulnya. Yuk mari biasakan diri kita dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana caranya kita hidup dengan selalu menjunjung tinggi musyawarah. Insya Allah. Siap musyawarah? Musyawarah, saudara. Indonesia dulu merdeka juga lewat musyawarah. Musyawarah bagaimana caranya melawan Belanda, bagaimana cara strateginya, bagaimana kita bisa rebut, bagaimana kalau nanti Belanda datang lagi, bagaimana cara melawannya, bagaimana cara bagi tugasnya. Kalau nggak musyawarah bagi tugas, kita nggak merdeka, saudara. Pantas Allah mengatakan ciri orang yang beriman, ciri hamba-hamba Allah yang Allah cinta, identitas orang-orang Islam adalah wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya kalau ngelihat berita ngeri, saudara. Main lihat-lihatan aja bisa berkelahi, main senggol-senggol sedikit main bunuh. Bukan lagi rakyat biasa, sampai polisinya kesenggol dikit main tembak. Betul? Ini yang saya ngomongin nih, saudara. Saya mau tanya, berita bohong atau benar? Bohong apa benar? Kalau ada kesalahan-kesalahan di jalan, saudara, kenapa sih enggak? Yuk kita diskusi musyawarah. Mohon maaf, saya nggak sengaja. Bagaimana sih, saudara, kenapa dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh, sampai aparat polisinya tidak memberikan contoh yang baik, saudara. Kesenggol sedikit tempeleng, kesenggol sedikit tembak mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Ruh musyawarah sudah mulai hilang dari tengah-tengah kita. Pak, Bu, kalau kita buka Al-Quranul Karim, dari mulai urusan rumah tangga sampai urusan negara, Allah perintahkan Nabi dan orang beriman untuk bermusyawarah. Yuk kita lihat, kita mulai dari rumah tangga dulu, jangan negara dulu. Nah, nanti negara ada jamnya ya. Setuju? Rumah tangga dulu, baru negara. Saudara, di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah menceritakan di sana tentang hubungan suami istri, yang kalau mereka punya anak, tanggung jawab bagaimana cara nyusuinnya, siapa yang berhak, saudara, dan siapa yang punya kewajiban diceritakan. Nah, di salah satu bagian ayat Allah ceritakan fa'in arada fisalan antaradin minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Indahnya nih ayat. Fa'in arada, kalau suami istri
sama-sama menginginkan fisalan, sama-sama menginginkan untuk di stop nyusui anak di sapi, saudara. Anak kalau baru lahir kan disusuin tuh berapa bulan, bahkan Allah anjurkan dalam Al-Quran 2 tahun, saudara. Kalau hamilnya 6 bulan melahirkan, kalau hamilnya 9 bulan tinggal dikurangi aja. Bagaimana hamil, saudara, itu bisa mengurangi daripada masa menyusui, karena menyusui dan hamil itu wa hamluhu wa fisaluhu, saudara. Jadi hamil, saudara, dan menyusui itu sampai di sapi itu 24 bulan, 2 tahun. Jadi kalau hamilnya 6 bulan sudah melahirkan, saudara, prematur tapi selamat, maka menyusuinya tinggal kurangin aja, 24 kurang 6 jadi berapa? Jadi 18 bulan, susui 18 bulan. Kalau hamilnya 9 bulan, ya kurangnya aja, 24 kurang 9 berapa? 15 bulan, saudara. Artinya 15 bulan itu disusui. Nah, saya nggak mau cerita itu urusan mukjizat ilmiah Al-Quran itu. Cuman yang menarik, fa'in arada, jika suami istri itu menginginkan sepakat, saudara, melakukan apa? Fisalan, dia mau sapi anaknya, dia nggak mau susui, saudara, nggak usah ribut. Yang penting antaraden, saudara, minhuma, selama saling ridho wa tasyawurin, dan saling bermusyawarah di antara keduanya, fala junaha alaihima, maka keduanya tidak berdosa. Subhanallah. Artinya kalau ada urusan rumah tangga nggak usah ribut, ada jalan musyawarah. Kalau sudah musyawarah, saling ridho, saling memaafkan, Allah suka, Allah ikut ridho, saudara. Selama tidak melanggar syariat. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, musyawarah dalam keluarga bukan hanya urusan menyusui, saudara. Banyak problem dalam kehidupan rumah tangga, atasi dengan musyawarah, saudara. Sedih kita, prihatin kejadian akhir-akhir ini kita lihat, suami yang bunuh istri, suami yang gorok istri, bahkan sekarang ada istri yang bakar suami, sudah. Gila ini zaman, saudara. Apa nggak bisa menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih? Yuk musyawarah sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya di sini saya mau ingatkan nih semua nih, bapak-bapak nih semua, dan anak-anak muda yang akan nanti berumah tangga, saudara, jangan pernah, saudara, melakukan kekerasan dan kekasaran terhadap istri-istri kita. Haram, nggak boleh. Kalau istri mau dipukul, ada cara-cara mukulnya, saudara. Ada sebab-sebab yang membolehkan suami untuk pukul istri, ada, saudara. Ada dengan pukulan yang tidak melukai, dengan pukulan bukan di bagian-bagian yang vital yang berbahaya, saudara, dengan pukulan yang tidak membuat orang itu jadi cacat, saudara, dengan pukulan di bagian yang aman, setidaknya hanya membuat dia jera untuk tidak mengulangi kesalahannya. Nggak boleh istri ditendang, diinjak, saudara, dipukuli habis-habisan. Ada yang disiram air panas, ada yang disiram air keras, biadab. Nggak boleh, saudara. Makanya pada saat kita akad nikah dengan wali, orang tua si perempuan atau walinya, saudara, dikatakan oleh wali, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf atau tasrihin bi ihsan. Aku kawinkan engkau dengan anak saya atau perempuan yang saya menjadi perwaliannya dengan apa yang Allah perintahkan, min imsakin bima'ruf, kau pegang ini anakku, kau jadikan istri dan layani dia dengan baik, atau tasrihin bi ihsan, atau kalau suatu saat sudah tidak cocok, kembalikan dengan cara yang baik juga. Itu ikrar, saudara. Jadi kalau menikah, punya istri, perlakukan dengan baik. Kalau istrinya nggak bisa dididik, bandel, saudara. Kalau istrinya nggak bisa dikasih pelajaran-pelajaran, jangan disiksa, jangan dikerasi, saudara. Kalau sudah tidak cocok, kembalikan ke orang tuanya dengan cara yang baik. Ambil dia dengan cara baik, lepas dia juga dengan cara baik. Kira-kira jelas tidak?
Jelas tidak? Nah, begitu juga ibu-ibu yang ada di atas sana. Ibu-ibu wajib patuh kepada suami selama suami tidak memerintahkan maksiat. Karena kalau suami nyuruh maksiat, haram taat kepada suami. Tapi selama suami memerintahkan hal yang baik, tidak melanggar perintah Allah, ikuti. Kira-kira jelas tidak? Kalau suaminya lagi marah, istri diam, nggak usah nyautin, saudara. Begitu juga sebaliknya, kalau istri lagi marah, suami senyum aja. Jadi kalau istri marah, suami marah, saudara, dua-duanya saling menyerang, kira-kira bubar gak rumah tangga? Bubar gak? Itu lebih dari perang dunia, saudara. Na'udzubillah min dari kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Itulah indahnya Islam. Dari urusan rumah tangga udah suruh musyawarah. Musyawarah sama istri ini bagaimana nih? Musyawarah. Karena kalau kita musyawarah, nanti istri kasih masukan, kita kasih masukan, saling menasehati. Insya Allah rumah tangga kita akan sakinah. Amin ya rabbal alamin. Saya minta semua jamaah yang ada di sini, khususnya kaum bapak dulu, semuanya jangan berbuat keras kepada istri kita. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, khairukum li ahlikum. Orang yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang terbaik perlakuannya terhadap keluarga. Yang kedua, hadisnya Nabi mengatakan, khairukum li nisaikum. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling bagus perlakuannya terhadap istri-istrinya. Nah, jadi kita perlakukan istri kita, begitu juga anak. Jangan kasar kepada anak. Anak laki, anak perempuan sama, nggak boleh dikerasi, nggak boleh dikasari, saudara. Boleh dipukul, boleh, tapi ada tata caranya mukulnya, saudara. Ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Didik anak kita, didik istri kita, saudaraku, anfusakum wa ahlikum. Jaga keluargamu, saudara, jaga dirimu dan jaga keluargamu, saudara. Dari apa? Dari sentuhan api neraka. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Saya mau tanya semua laki-laki yang di sini, siap menjadi suami yang baik, siap menjadi suami yang santun, siap menjadi suami yang penyayang? Takbir, sallu ala nabi. Nah, begitu juga ibu-ibu, ibu-ibu kalau rumah tangganya mau sakinah, nurut sama suami, taat kepada suami, layani suami selama itu bukan maksiat. Layani. Justru kalau ibu layani, nanti rezeki ibu dengan suami akan semakin berkah. Rumah tangga yang akur, rumah tangga yang sakinah, itu akan mengundang rezeki yang tidak terhingga. Mau rezeki banyak, mau dapat kerja bagus, perlakukan istri dan anak-anak dengan baik. Semakin baik Anda memperlakukan istri, semakin baik Anda memperlakukan anak, maka pintu-pintu rezeki Anda akan terbuka lebar semua. Tapi begitu kita jahat kepada istri, jahat kepada anak, saudara, pintu-pintu rezeki kita akan tertutup, hidup kita akan sulit. Na'udzubillah min. Nah, ini kenapa saya sampaikan, karena hampir di setiap kecamatan, termasuk di Bogor, Cianjur, di mana-mana, setiap hari itu ratusan orang bercerai, saudara. Tanya kantor urusan agama, saudara. Sedih kita. Setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kecamatan, saudara, setiap hari, saudara, di satu kecamatan ada puluhan, bahkan ada kecamatan yang ratusan minta cerai, saudara. Mau jadi apa kita ke depan kalau rumah tangganya rusak? Masyarakat ikut rusak, negara juga akan ikut rusak. Nah, maka itu pemerintah harus turun tangan. Kenapa terjadi keributan antara suami istri? Oh, suaminya sulit dapat kerja, istrinya ngereng terus, jadi ribut. Pemerintah kewajibannya sediakan kerja, buka lapangan kerja.
Ini belum apa-apa, besok ada 60 pabrik tekstil tutup dan akan PHK besar-besaran. Ya besok mungkin banyak lagi yang bercerai, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berapa banyak kalau suami udah kesana kemari nyari kerja nggak dapet, saudara, istrinya terus ngerongrong, akhirnya suami nekat. Ada yang mencuri, ada yang membegal, saudara, ada yang membunuh, hanya untuk pulang membawa makanan dan minuman, saudara. Nah, ini semua menjadi problem sosial dan pemerintah wajib untuk peduli ini, saudara. Mestinya pemerintah lihat di seluruh Indonesia, kenapa banyak kasus perceraian, kenapa di seluruh Indonesia setiap hari ada ribuan orang bercerai, ada apa? Periksa apa problemnya. Kewajiban pemerintah turun tangan, bantu, atasi itu problem. Kalau soal ulama udah menjalankan tugasnya, memberikan nasihat, memberikan arahan, saudara. Tapi untuk turun tangan membuka lapangan kerja itu kewajiban pemerintah dan itu amanat konstitusi. Betul? Betul? Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Maka itu saya mau tanya lagi nih semua mau disayang Nabi gak? Mau disayang Nabi gak? Sayang istri dan anak kita, apalagi ibu dan bapak kita. Kalau ini nggak bisa dibandingin sama istri dan anak, saudara. Bapak dan ibu ada di atas kepala kita, saudara. Sampai-sampai ada satu sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ayahku suka datang, kalau datang ngambil barang ini pulang, kalau datang ngambil barang itu pulang. Kadang-kadang ngambilnya nggak pakai ngomong, diambil aja barang anaknya punya. Ngelapor, dia keluhin tuh bapaknya. Apa jawab Nabi? Kata Nabi, anta wa maluka li abik, engkau punya diri dan kau punya harta, punya ayahmu. Masya Allah, sampai begitu Islam ngajarin. Benar, bapak mungkin salah ngambil barang kita, saudara, dengan tanpa bicara dengan kita, tapi bukan tempatnya kita mempergunjingkannya, bukan tempatnya kita mengeluhkannya, apalagi juga bukan tempatnya untuk kita mengusir dia dari rumah kita. Teganya sekarang ada anak yang bacok bapaknya, anak yang bacok ibunya, saudara. Ini ada apa? Ulama nggak kurang, kiai nggak kurang, pengajian nggak kurang. Kenapa sekarang ini akhlak jadi rusak begini? Oh, ternyata narkoba di mana-mana, judi di mana-mana, semuanya merusak moral umat. Betul? Betul? Aparat, saudara, yang tugasnya memerangi judi malah main judi. Kacau tidak? Kacau tidak? Aparat yang mestinya, saudara, mengatasi pencurian di tengah masyarakat, nyolongnya lebih gede. Ayo, betul? Betul, lu jangan takut, ngomong betul lagi takut lu. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Nah, baik, jadi sekali lagi sebelum saya masuk yang kedua dan terakhir, jadi musyawarah keluarga, yuk mari kita bangkitkan. Setuju? Jadi kalau dalam keluarga ada pertikaian suami istri, ada pertikaian ibu dengan anak, bapak dengan anak, adik dengan kakak, saudara, insya Allah semua bisa diselesaikan dengan musyawarah.